2010, Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi. Penempatannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai asal orang-orang sakti. Bahkan katanya, kalau lagi main ke sana, terus ada yang nanya, bawa apa? Bilang aja, nggak bawa apa-apa. Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjai. Soalnya, bawaan yang dimaksud adalah ilmu. Jadi nggak boleh petantang petenteng. Tapi Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Bagi Tegar, itu semua tak lebih dari sekedar imajinasi. Walau demikian, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia berlaku sopan di kota orang. Seminggu yang lalu saya berjumpa Tegar. Ia cerita banyak hal, tapi ini hanya salah satunya. Tegar yang dulu bukanlah yang sekarang. Pengalaman-pengalamannya di sana membuat ia percaya kalau di bumi ini kita berbagi ruang dengan sesuatu dari dimensi yang berbeda. Sebagai pembuka, saya ceritakan dulu persentuhan pertama Tegar dengan makhluk gaib. Kejadiannya terjadi di kontrakannya. Waktu itu hari masih sore. Tegar bersantai di kamarnya. Tiba-tiba dari belakang rumahnya, Tegar mendengar sesuatu bergedegam keras. Karena penasaran, Tegar keluar dan membuka pintu belakang. Ia menemukan 2 buah kelapa terjatuh dengan posisi berdempetan. Keduanya tampak jatuh bersamaan. Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu. Tak ada keanehan. Diangkatnya kedua kelapa itu, lalu dibawanya ke dalam. Dimasukkannya ke dalam lemari makanan bagian bawah. Lalu lemari itu ditutup rapat. Tegar kemudian kembali ke kamarnya. Hari beranjak senja, adzan maghrib berkumandang. Tegar mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat maghrib. Saat sholat, ia mendengar suara di dapur. Tuk 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 tuk. Tapi Tegar tetap fokus sholat. Ketika sholatnya selesai, Tegar memberanikan diri mengintip ke dapur. Dan disitulah Tegar melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu lemari sudah terbuka. Kedua kelapa itu seperti melompat-lompat, berjalan ke arah pintu belakang. Tegar menahan napas. Kedua kelapa itu berputar, seperti kepala yang menoleh kepada Tegar. Lalu kelapa itu berguling begitu saja, tak bergerak. Tegar menunggu sekitar 5 menit. Mereka tak bergerak lagi, sama sekali. Tegar memberanikan diri mendekat. Diangkatnya kedua kelapa itu, lalu dilemparkannya ke semak-semak di belakang rumah. Sekian detik kemudian, terdengar suara seperti orang berlari dari tengah semak tersebut. Tegar tak habis pikir, peristiwa apa barusan? Sungguh di luar nalar manusia. Diceritakanlah hal itu besoknya pada temannya, Suryo. Suryo hanya tertawa dan bilang, yang begitu-begitu tak aneh di sini. Jadi jangan heran, katanya. Suryo ini teman Tegar kalau patroli. Jadi walau kantornya di kota, mereka biasanya patroli ke berbagai kampung. Di sana kampung-kampung berjauhan. Jalan yang jelek juga jadi hambatan. Tak jarang mereka patroli sampai malam. Mereka juga mulai terbiasa melalui jalan menembus hutan, melalui perkebunan, hingga beberapa kali tersesat karena lokasinya diantah berantah. Kabar tentang kota gaib di Padang 12 adalah rahasia umum. Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu, kabarnya berdiri sebuah kota gaib megah yang dihuni orang-orang limun. Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran. Isu yang beredar bahwa pernah ada pengiriman 1 kapal penuh mobil mewah ke Kabupaten Ketapang. Namun tak satu pun mobil itu ada di jalanan Ketapang. Orang-orang bilang itu milik orang-orang Padang 12. Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang. Kota berteknologi tinggi dan bersembunyi ini mengingatkan kita pada Wakanda. Nah, karena tak peduli hal-hal mistis, Tegar tak pernah mendengar cerita Padang 12 ini.
Hingga suatu malam, mereka berpatroli melewati area ini. Dan ini adalah awal mula kisah ia tersesat di kota itu. Jadi malam itu, Tegar dan Suryo pulang patroli dari kampung-kampung sekitaran Ketapang. Mereka melalui jalan yang melintasi Padang 12. Di perjalanan, Tegar merasa kebelet pipis. "Bro, berhentilah sebentar, datang lagi nih," kata Tegar. "Sabar, nanti aja. Udah di ujung ini." Tegar bersikeras. Tapi Suryo tampak tak mau memberhentikan mobil patroli itu. Tapi Tegar benar-benar sudah tak tahan. "Kalau tak berhenti, biar aku lompat," kata Tegar mengancam. Suryo meminggirkan mobilnya. Ia mengalah. Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu, namun tidak begitu jauh. Tegar berjalan sedikit jauh ke arah semak-semak. Ia membelakangi mobil patroli. Saat Tegar buang air kecil, tiba-tiba suara mobil perlahan hilang. Ia berpikir kalau Suryo mematikan mesin. Tapi saat Tegar berbalik, ia tak melihat ada mobil di sana. "Sialan, kemana perginya Suryo?" Sur, seru Tegar. Tak ada yang menyahut. Tegar berjalan ke arah jalan, lengang. Di sekitarnya hanya gelap. Tegar mengeluarkan handphonenya. Mungkin Suryo lupa, atau sesuatu terjadi pada Suryo. Tak ada sinyal. Sama sekali tak ada sinyal. Tegar terjebak di tempat itu, di entah berantah. Yang Tegar pikirkan adalah bagaimana ia bertahan sampai besok. Ketika hari terang, ia akan mencari jalan pulang. Ia berharap menemukan gubuk untuk istirahat, melepas penat. Langit malam itu sangat cerah. Bulan purnama jelas tak tertutup awan. Tegar menemukan sebuah jalan setapak. Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang, pikirnya. Maka ia terus berjalan mengikuti jalan tersebut. Jalan tersebut tampak lapang, dengan pepohonan rindang di kanan kiri. Suasana juga sangat sepi. Tak ada suara burung atau jangkrik. Alam seperti sedang di silent. Tapi Tegar tak terlalu memikirkan. Ia hanya mencari tempat untuk istirahat. Tegar terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk reot di tepi jalan. Bentuknya kayak pos ronda, tak berdinding, beratap daun. Tegar berhenti di situ sambil membuka handphone, berharap mendapat sinyal. Tapi tetap nihil. Direbahkannya badan di gubuk itu. Ia berusaha memejamkan mata, namun ia mendengar langkah mendekat. Tegar kembali duduk. Tampak seorang bapak tua berdiri di dekatnya. "Mau istirahat ya?" tanya bapak itu. "Iya pak," jawab Tegar tak menaruh curiga. Mungkin itu warga lokal, pikirnya. "Gubuk ini ada yang punya. Sebaiknya anak tidak tidur di sini," kata bapak itu. "Oh, maaf pak, saya tidak tahu. Saya hanya menumpang istirahat sambil menunggu pagi," kata Tegar. "Kalau mau istirahat, ikut saya saja," kata bapak itu. Tegar tak banyak bertanya. Bersyukur ia menemukan orang yang mau membantunya. Bapak itu berjalan di depan dengan tongkat dari kayu. Tegar mengikuti dari belakang. Jalan setapak tadi tampak lurus, tak berbelok sama sekali. "Masih jauh pak?" tanya Tegar, mulai merasa lelah. Ia sudah mengantuk. Itu sekitar pukul 11 malam. "Sudah dekat nak," kata bapak itu. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, jalan itu mulai disinari lampu-lampu. Mereka tiba di tepian sungai yang rapi, seperti waterfront. Tegar takjub bukan kepalang. Tak pernah tahu di tempat terpencil itu ada sebuah tempat sebagus itu. "Rumah bapak di mana?" tanya Tegar. "Di sana," kata bapak itu sambil menunjuk ke seberang. Dan disitulah Tegar kaget bukan kepalang. Dilihatnya sebuah kota megah di bawah purnama. Lampu-lampu kota menyala terang. Masih ramai orang berlalu lalang. "Tempat apa ini?" tanya Tegar. "Tak perlu bertanya. Kau mau istirahat bukan?"
Tanya bapak itu. Iya pak, ikutlah dengan saya kalau begitu. Tidak pak, saya pulang aja. Teman saya mungkin mencari saya, kata Tegar. Ia merasa ini semua begitu aneh. Bapak itu mencengkeram tangan Tegar. Sudah, ikut saya saja. Kau tak mau kenapa-napa bukan? Mata bapak itu tampak melotot. Tegar merasakan kengerian luar biasa. Badannya mendadak lemas. Ia tak kuasa menolak. Tapi ia menyadari ada yang salah. Pak, saya izin pulang saja pak, kata Tegar sekali lagi. Ya sudah, kalau itu maumu, kata bapak itu. Ia melepas cengkeraman dari tangan Tegar. Kekuatan Tegar perlahan pulih. Tapi kau bawalah ini, kata bapak itu sambil memberi sepotong kayu kering. Untuk apa ini? Tanya Tegar. Ini akan membimbingmu kembali ke sini, kata bapak itu. Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai itu. Bapak itu menghilang di tengah kegelapan. Tegar berjalan menjauhi tempat tadi. Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya. Ia hanya perlu berjalan lurus saja, seperti saat ia datang. Tapi ia menyadari sesuatu. Jalanan itu berubah. Jalanan tanpa becek. Pohon besar di kanan kiri. Rerimbunan pohon menutup cahaya bulan. Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi. Tegar tak mengenal jalan itu. Bagaimana mungkin? Apakah ia tersesat? Tapi ia yakin tadi ia melalui jalur yang sama. Lalu di kanan dan kirinya, Tegar mendengar sesuatu berkelebat kencang. Daun-daun pohon bergemerisik seperti tertiup angin. Ada yang tak beres. Tegar mengambil handphone dan menyalakan flash. Tidak ada siapa-siapa. Suasana jalan terasa begitu mencekam. Berbalik berarti kembali ke tempat bapak tadi. Maju, Tegar tak tahu arah tujuannya. Tegar memilih maju. Sudah ia tolak tawaran bapak tadi. Tak enak ia kembali. Jauh Tegar berjalan, Tegar menemukan gubuk yang tadi. Badan Tegar begitu lelah. Tak ada siapa-siapa di gubuk itu. Aneh. Aku bisa sampai ke sini. Tapi jalan tadi jelas berbeda, pikir Tegar. Karena badannya terasa remuk redam, Tegar memutuskan untuk tidur. Tegar tertidur, tapi udara mendadak panas. Tegar merasa sangat gerah. Ia membuka mata. Gubuk itu terbakar. Tegar panik dan menghindari dari atap yang berguguran. Tegar melompat ke jalan. Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya. Kenapa kau kemari? Tanya sosok itu. Matanya merah menyala. Kenapa kau kemari? Tanyanya sekali lagi. Aku tak tahu. Aku tersesat, kata Tegar. Sosok itu mencengkeram lengan Tegar. Ikut aku kalau begitu. Ia lalu menarik Tegar. Tapi Tegar berusaha melawan. Terdengar tawa di sekitar. Dari balik rimbunan berpuluh-puluh sosok pendek keluar. Mata mereka hijau. Aku akan pulang, kata Tegar. Ia berusaha melepas cengkeraman itu, lalu berlari. Tapi saat hendak berlari, kakinya terkulai lemas. Tegar terjerembab. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan menyeringai. Liurnya menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tempat apa ini? Apa yang terjadi dengan dirinya? Tegar merogoh sakunya. Ia ingin mengeluarkan handphone, berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu dengan cahaya flash. Tapi ia malah menemukan kayu. Dia ingat kayu itu. Ia tak tahu fungsinya. Ia genggam erat saja kayu itu. Sosok berbaju hitam yang mencengkeramnya tadi tampak berang. Ia melangkah ke arah Tegar. Namun saat hendak menyentuh Tegar, ia menarik tangannya dan meringis ketakutan. Kayu itu bercahaya terang benderang. Sekian detik kemudian, seperti ada cahaya flash dari kayu itu. Semua mendadak terang, dan Tegar terlempar. Ia di jalan setapak lurus, dengan pohon rindang di kanan dan kiri. Ia kenal jalan itu. Kali ini di depan Tegar,
berdiri seorang gadis dengan baju berwarna biru terang. Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. "Siapa lagi kau ini? Aku mau pulang," kata Tegar. "Ayah bilang kau akan kembali ke sini. Aku disuruh ayah menjemputmu, Tegar," kata gadis itu. Gadis itu menarik tangan Tegar. Tangannya terasa dingin. "Kau anak bapak tadi?" "Benar. Ayah sudah memperingatkanmu agar tak pergi, tapi kau memaksa. Makanya ayah memberimu kayu itu," kata gadis itu. "Sekarang ikutlah denganku," katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar. Tegar mundur beberapa langkah ke belakang. Tawa riuh terdengar. Aura panas menyergap. Leher Tegar dicengkeram oleh sosok berbaju hitam tadi. Gadis berbaju biru itu kaget. Tegar merasakan panas menjalar-jalar di seluruh tubuhnya. Tegar meraih kayu tadi dan menancapkan ke perut sosok hitam itu. Sosok itu lenyap bagai bayangan. Tegar terjerembab. "Ikutlah denganku, biar ku obati lukamu," kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Tegar. Tegar berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapa gadis itu. Aromanya begitu harum, tubuhnya begitu sejuk. Tegar tak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas, tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang. "Dari mana kau tahu namaku?" tanya Tegar. "Tak perlu banyak bertanya, Bang. Nanti Bang Tegar juga akan mengerti," kata gadis itu. Tegar dan gadis itu tiba di tempat tadi. Tegar meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai, seorang bapak mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang. Tegar mendengar jelas suara air yang dihantam kayu. Tegar mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak pengemudi perahu tidak berbicara. Ia memutar haluan dan membawa Tegar menyeberang. "Kalau boleh tahu, tempat apa ini?" "Ini adalah kota kami. Hanya orang-orang terpilih yang dapat datang kemari. Kau beruntung, Bang Tegar," kata gadis itu. "Lalu yang tadi siapa?" "Itu biar ayah yang cerita. Tugasku hanya menjemputmu, Bang," kata gadis itu. "Dan sekali lagi, Bang, kau tak perlu banyak tanya. Cukup ikut saja," tanyanya. Tegar hanya terdiam. Tegar diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Tegar melihat berbagai kendaraan yang pernah ia jumpai sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Tegar. Orang-orang itu menatap Tegar dengan tatapan yang aneh. Mereka sampai di depan sebuah kios. Bapak-bapak tadi sedang memoles sebuah batu dengan kain. "Saya tahu kamu pasti akan datang," kata Pak tua itu. "Antarkan dia untuk istirahat," kata Pak tua itu pada anaknya. Gadis itu membawa Tegar ke kamar di lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar. Bangunan itu terbuat dari kayu. Lantainya berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Tegar langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Matahari sudah tinggi ketika Tegar terbangun. Di luar orang ramai berlalu lalang. Di sampingnya sudah disediakan semacam roti dan secangkir minuman beraroma jahe. Tegar hendak memakannya hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela kamar itu. "Jangan minum," kata bocah lelaki di depan jendela. "Kenapa? Nanti ku jelaskan. Temui aku di tepi sungai," kata bocah itu lalu melompat ke bangunan sebelah. "Kau jangan berlama-lama di sini," serunya. Tegar pun turun ke lantai bawah. Gadis sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah tempat itu seperti sebuah toko. Orang-orang membeli barang-barang aneh si bapak dengan kunyit. "Sudah bangun kau rupanya. Sudah makan?" tanya si gadis. "Sudah," kata Tegar. Roti itu kini ada di dalam sakunya. Sedangkan minumannya ia tuang tadi di jendela. "Bagus kalau begitu.
Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis itu. Iya, mau melihat sekitar sebentar. Kalau begitu, tunggu aku sebentar, kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Tegar keluar. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari, ia dapat melihat semua dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orang pendek, juga kendaraan yang berlalu lalang. Semua terlihat berbeda, asing. Tapi yang Tegar pikirkan sekarang adalah cara untuk pulang. Tapi ia perlu bertemu bocah tadi. Maka ia berjalan ke arah sungai. Orang-orang masih memperhatikannya dengan tatapan yang aneh. Tegar sampai di tepi sungai. Dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lengang. Hanya ada satu pak tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari balik pohon terdengar suara. Sst. Tegar menoleh. Bocah tadi pagi di sana. Tegar mendekat. Bocah itu menarik tangan Tegar ke sisi rimbunan pohon. Kau harus pulang, kata bocah itu. Kenapa? Kau bukan dari sini kan? Iya, benar. Kau harus pulang. Jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau harus bisa merayu mereka untuk mengembalikanmu, kata bocah itu. Siapa namamu? Fatih. Aku Fatih. Aku Tegar. Dari seragammu, kuduga kau polisi? Iya, aku polisi. Ah, para polisi pasti sedang mencariku. Mencarimu? Tahun 1990. Seorang anak berusia sekitar 15 tahun hilang. Setelah izin ke orang tuanya, pergi bersama teman-temannya. Mereka menumpang pick up ke kota. Namun di perjalanan, mobil mereka amblas oleh jalan yang becek. Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka hilang. Fatih. Kamu kemari tahun 1990? Iya, memangnya kenapa? Ini sudah 2010. Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahunan di sini. Tapi kau memang tak nampak menua. Tempat apa ini sebenarnya? Kota ini sama seperti kota manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada pula orang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita. Lalu di mana mereka? Kau ingat minuman itu? Iya, itu akan menghapus memori dunia kita. Jadi mereka lupa? Benar. Kau bagaimana? Sama sepertimu. Aku tidak meminumnya. Tegar semakin bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Semua itu terlihat mustahil.